Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi model pertumbuhan ekonomi 1, mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan oleh kelompok 4. Pembahasan meliputi model Harrod-Domar, model distribusi Kaldor yang akan dijelaskan oleh saudari Rizka. Kemudian model akumulasi modal John Robinson oleh saudari Revi. Lalu model pertumbuhan ekonomi neoklasik Meade oleh saudari Isna. Dan model pertumbuhan ekonomi jangka panjang Solo oleh saudara Alvin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Istiqlaliani Santoso, NIM 199. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model Harrod-Domar. Teori ini dikembangkan oleh Sir Roy F. Harrod dan F. C. Domar. Teori ini merupakan perkembangan dari teori Keynes, dengan dasar pemikiran bahwa analisis yang dilakukan oleh Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Harrod-Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap. Ada beberapa asumsi yang digunakan. Asumsi-asumsi tersebut antara lain, perekonomian dalam keadaan seluruh barang modal dan tenaga kerja telah seluruhnya digunakan. Perekonomian hanya terdiri dari dua sektor, yaitu household dan firm. Tidak ada government dan trade with rest of the world. Besarnya private saving proporsional dengan national income. Marginal propensity to save, capital output ratio, dan incremental capital output ratio dianggap konstan atau tetap. Persamaan Harrod-Domar ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan diinvestasikan, maka makin tinggi pula outputnya. Hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif, yaitu makin tinggi nilai COR, maka makin rendah tingkat pertumbuhan output. Oleh karena itu, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Adapun derivasi tingkat pertumbuhan ekonominya adalah persamaan akhir dari derivasi tersebut menunjukkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-Domar bahwa ketika terjadi kenaikan saving rate atau marginal product of capital dan penurunan depresiasi dari modal atau kapital, maka akan terjadi penambahan output. Inilah yang disebut dengan model pertumbuhan Harrod-Domar. Ada beberapa kelebihan yang ditemukan dari teori Harrod-Domar ini, antara lain 1. Teori ini mengasumsikan bahwa MPS dan ICOR konstan. Padahal, kenyataannya, kedua hal tersebut mungkin saja berubah dalam jangka panjang. 2. Asumsi bahwa tenaga kerja dan modal dipergunakan dalam proporsi yang tetap, tidak dapat dipertahankan. Pada umumnya, tenaga kerja dapat menggantikan modal dan perekonomian dapat bergerak lebih mulus. Dalam kenyataannya, pergerakan ini tidak stabil. 3. Sulit sekali dan bahkan hampir tidak mungkin mempertahankan asumsi harga tetap konstan, karena kenyataannya perubahan harga sangat mudah terjadi. 4. Suku bunga tidak bisa dianggap konstan. Suku bunga dapat saja berubah dan pada akhirnya mempengaruhi investasi. Selanjutnya, model distribusi Kaldor. Model Kaldor merupakan satu usaha untuk menjadikan rasio tabungan modal sebagai suatu variabel di dalam proses pertumbuhan. Model ini didasarkan pada fungsi tabungan klasik yang menyatakan bahwa tabungan adalah sama dengan rasio antara keuntungan dan pendapatan nasional. Asumsi Kaldor. Profesor N. Kaldor membangun modelnya atas dasar asumsi berikut. 1. Ada satu situasi pekerjaan penuh full employment sehingga keseluruhan output atau pendapatan Y adalah tertentu. 2. Pendapatan atau output nasional hanya terdiri dari upah W dan keuntungan P. W mencakup buruh kasar dan gaji, sedangkan P mencakup pendapatan pengusaha dan pendapatan pemilik harta. Kecenderungan marginal menabung para pekerja lebih besar daripada pemilik modal, sedang kecenderungan marginal menabung para pekerja lebih kecil dibandingkan para pemilik modal. 4. Rasio investasi output I per Y adalah variabel bebas. 5. Ada unsur persaingan tidak sempurna atau kekuatan monopoli.
dengan SW sebagai keseluruhan tabungan yang disisihkan dari upah dan SP sebagai keseluruhan tabungan dari keuntungan. Jadi, berdasarkan kecenderungan marginal menabung para penerima upah dan para pemilik modal tersebut, peranan keuntungan di dalam pendapatan nasional tergantung pada rasio investasi terhadap keseluruhan keluaran. Jika ada kenaikan rasio investasi pendapatan I per Y, kenaikan itu akan menaikkan peranan keuntungan di dalam pendapatan nasional P per G sepanjang SP lebih besar dari SW. Nilai interpretatif model ini menurut Kaldor tergantung pada sikapnya menganggap investasi atau tempatnya rasio investasi terhadap keluaran. Suatu variabel bebas invarian terhadap perubahan dalam SP dan SW. Bersama-sama dengan asumsinya tentang pekerjaan penuh, hal ini menunjukkan bahwa tingkatan harga dalam kaitannya dengan tingkat upah uang ditentukan oleh permintaan. Uraikan dalam tingkat investasi akan menaikkan tingkat permintaan dan penawaran. Akibatnya, peranan keuntungan di dalam pendapatan nasional akan meningkatkan, tetapi mengurangi konsumsi nyata. Sebaliknya, merosotnya investasi akan mengurangi keseluruhan permintaan, menimbulkan jatuhnya harga dan batas keuntungan, tetapi meningkatkan konsumsi nyata. Dengan mengasumsikan harga sebagai fleksibel atau lebih tepat batas untuk yang fleksibel, maka sistem tersebut stabil dalam situasi pekerjaan penuh. Sebagaimana telah ditunjukkan, model ini bekerja jika kecenderungan menabung tidak sama. SP tidak sama dengan SW. SP lebih besar dari SW, merupakan syarat kestabilan. Jika SP lebih kecil daripada SW, turunnya harga akan menyebabkan merosotnya permintaan dan turunnya harga secara kumulatif. Begitu juga kenaikan harga akan bersifat kumulatif. Dengan begitu, keluaran per orang naik, upah nyata akan naik secara otomatis. Dalam hal kecenderungan menabung dari upah, SW positif. Keuntungan total akan jatuh ke SW, jumlah tabungan para pekerja. Apabila tabungan pekerja berkurang, keuntungan total naik lebih besar daripada perubahan dalam investasi dan sebaliknya. Sekian, terima kasih. Yang kedua yaitu model akumulasi modal John Robinson. Di sini saya akan menjelaskannya. Secara klasik, analisa pertumbuhan ekonomi didasarkan pada pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, akumulasi modal, dan faktor-faktor kelembagaan. Tetapi di dalam sistem ekonomi klasik, faktor-faktor penentu pembangunan bersifat statis. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikembangkan oleh John Robinson, N. Kaldor, dan J. Meade didasarkan pada faktor-faktor yang sama, tetapi dengan mengkaji perilaku yang terjadi selama proses pertumbuhan dengan menggunakan teknik-teknik Harrod-Domar dan Keynesian. John Robinson di dalam bukunya The Accumulation of Capital membangun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana berdasarkan aturan main kapasitas. Model in tidak begitu banyak berkaitan dengan pergeseran equilibrium dalam perekonomian kapasitas. Model Robinson didasarkan pada asumsi berikut. A. Perekonomian liberal yang tertutup. B. Dalam perekonomian itu hanya ada buruh dan modal sebagai faktor produksi. C. Untuk memproduksi suatu output tertentu, modal dan buruh dipergunakan dengan proporsi tetap. D. Kemajuan teknik yang netral. E. Tidak ada kelangkaan buruh dan pengusaha yang menjadi penerima pendapatan nasional. F. Para pekerja sama sekali tidak menabung dan membelanjakan seluruh upahnya untuk konsumsi. Pendapatan nasional neto di dalam model Robinson adalah jumlah rekening upah total plus keuntungan total yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan B besar N kecil plus P besar K, di mana Y adalah pendapatan nasional neto, W tingkat upah nyata, N jumlah buruh yang dipekerjakan, P tingkat keuntungan, dan K jumlah modal
Di sini Y adalah fungsi N dan K, karena tingkat keuntungannya amatlah penting dalam teori akumulasi modal. Bisa dilihat dalam makalah, ada rumus-rumusnya. Dan jadi tingkat keuntungan rasio adalah antara produksi nyata total terhadap jumlah modal yang dipergunakan untuk setiap buruh. Dengan kata lain, tingkat keuntungan atau P tergantung pada pendapat Y, produktivitas buruh, yaitu tingkat upah nyata dan rasio modal buruh. Karena tingkat pertumbuhan modal, faktor lain yang menentukan laju pertumbuhan suatu perekonomian adalah laju pertumbuhan penduduk. Apabila laju pertumbuhan modal perekonomian berada dalam equilibrium pekerjaan penuh, untuk menggambarkan pertumbuhan yang mantap, mulus dengan pekerjaan penuh, John Robinson menyebutkan sebagai zaman keemasan apabila kemajuan teknik bersifat netral dan berlanjut mantap. Dalam hal perekonomian menyimpang dari lintasan zaman keemasan, kekuatan tertentu akan cenderung membawa kembali ke posisi equilibrium tersebut. John Robinson di dalam karangannya esai In the Theory of Economic Growth menulis gagasan masa keemasan tersebut lebih lanjut. Ia membeda-bedakan penentu pertumbuhan equilibrium tersebut dan menggolongkan ke dalam 7 kelas: kondisi teknikal, kebijakan investasi, kondisi penghematan, kondisi persaingan, kesepakatan upah, kondisi keuangan, stok awal barang modal. Untuk selanjutnya, masa keemasan dan masa platina. Masa keemasan yang timpang dalam masa keemasan pincang, lalu akumulasi modal berada di bawah tingkatan pekerjaan penuh. Stok peralatan modal memang cukup bagi laju akumulasi modal yang dicita-citakan, tetapi tidak cukup untuk memperkerjakan keseluruh tenaga kerja. Di sini ada laju pertumbuhan yang diciptakan menjadi sama dengan tingkat aktual yang terrealisasi, yaitu masa platina melesat, masa platinum merayap, masa keemasan palsu, masa platina palsu. Untuk penilaian, model Robinson merupakan rincian model pertumbuhan Harrod. Rasio pertumbuhan potensial adalah sama dengan lalu pertumbuhan alamiah Harrod. Di dalam masa keemasan, laju aktual dan laju pertumbuhan alamiah adalah sama satu sama lain. Lalu pertumbuhan terjamin memperkuat keduanya. Kelemahan model ini yaitu laju rendah akumulasi modal dibanding laju pertumbuhan potensial. Ekonomi tertutup, mengabaikan faktor kelembagaan, tingkat harga konstan, koefisien produksi tetap. Untuk kesimpulannya, dengan demikian tidaklah mungkin untuk mempergunakan konsep masa keemasan di dalam memecahkan perencanaan pembangunan karena kesinambungan yang tanpa perubahan seperti diminta untuk masa keemasan tidak pernah ada dalam perekonomian terbelakang. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya binti Isnamatul Malikah NIM 224 akan menjelaskan tentang model pertumbuhan ekonomi neoklasik Meade. Sesuai dengan namanya, model ini dibangun oleh Profesor James Edward Meade. Model ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana sih bentuk paling sederhana dari sistem ekonomi klasik akan berperilaku selama proses pertumbuhan equilibrium. Nah, model ini dibangun oleh Meade didasarkan pada 10 asumsi. Yang pertama yaitu ada suatu perekonomian tertutup dengan sistem pasar terbuka yang di dalamnya terdapat persaingan sempurna. Yang kedua, return to scale-nya konstan. Kemudian yang ketiga, dalam perekonomian tersebut hanya ada 2 jenis barang yang diproduksi, yaitu barang konsumsi dan barang modal. Kemudian mesin merupakan satu-satunya bentuk modal, lalu semua mesin diasumsikan serupa. Kemudian harga barang konsumsi dalam uang diasumsikan konstan. Kemudian tanah dan buruh dipergunakan secara penuh. Lalu rasio modal terhadap rasio buruh terhadap mesin dapat diubah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu barang konsumsi dan barang modal sama sekali dapat dipertukarkan di dalam produksi. Kemudian terdapat penyusutan karena aus, yaitu setiap tahun sekian persen dari mesin-mesin dihapuskan dan memerlukan penggantian. Nah, model Meade ini
Nah, dalam model MEAD ini output bersih tergantung pada 4 faktor. Yang pertama yaitu stok modal yang berupa mesin, yang kedua jumlah tenaga buruh yang tersedia, kemudian yang ketiga sumber daya alam yang tersedia, dan yang keempat yaitu keadaan pengetahuan teknik yang terus membaik sepanjang waktu. Nah, karena konstan, misalnya jumlah tanah dan sumber alamnya itu tetap, berarti output bersih atau output neto atau pendapatan nasional netonya itu tergantung dapat meningkat setiap tahun dengan adanya peningkatan stok modal yang berupa mesin tadi, kemudian jumlah tenaga buruhnya meningkat, dan keadaan pengetahuan teknik yang meningkat. Maka pendapatan nasional netonya dapat meningkat setiap tahun. Nah, peningkatan ini kemudian selanjutnya disebut dengan laju pertumbuhan pendapatan nasional neto. Tetapi indeks pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya itu bukanlah laju pertumbuhan pendapatan nasional neto, tetapi lebih kepada laju pertumbuhan pendapatan nyata per kepala. Nah, laju pertumbuhan pendapatan nyata per kepala ini dapat meningkat melalui 2 cara. Yang pertama yaitu dengan kenaikan modal nyata dikali produk marginal proporsionalnya. Yang kedua dengan kenaikan laju kemajuan teknologinya. Nah, namun pada sisi lain, laju pertumbuhan pendapatan nyata per kepala ini juga menurun sebesar laju pertumbuhan penduduknya. Kemudian faktor penting yang memberi sumbangan kepada laju pertumbuhan output adalah laju akumulasi modal tahunan yang merupakan tambahan terhadap stok modal, yaitu sama dengan tabungan yang ditabung dari pendapatan nasional neto. Setelah mengamati faktor-faktor utama yang menentukan laju pertumbuhan pendapatan nyata per kepala, Profesor Meade lalu membahas tentang syarat-syarat yang mungkin membawa kepada perubahan laju pertumbuhan ekonomi dalam perjalanan waktu. Yang pertama itu keadaan pertumbuhan mantap memerlukan 3 syarat, diantaranya semua elastisitas substansi antara berbagai faktor sama dengan 1. Kemudian kemajuan teknik bersifat netral terhadap semua faktor. Dan yang ketiga, proporsi dari keuntungan yang ditabung, upah yang ditabung, dan sewa yang ditabung semuanya konstan. Kemudian yang kedua, keadaan pertumbuhan kritis yang pada akhirnya posisi keseimbangannya itu tergantung pada laju akumulasi stok modal. Menurutnya, ada satu pertumbuhan stok modal yang sifatnya itu kritis, sehingga memungkinkan pertumbuhan pendapatannya melaju sama cepatnya dengan laju pertumbuhan stok modal. Selanjutnya, model neoklasik Meade ini banyak mendapatkan kritik karena banyak asumsinya yang tidak realistis. Contohnya, persaingan sempurna. Pada realitanya, yang disebut dengan persaingan sempurna itu tidak pernah ada. Begitu juga tidak ada unit-unit produksi yang tidak tergantung satu sama lain. Yang kedua tentang return to scale yang konstan. Pada faktanya, dalam proses pertumbuhan justru terdapat return to scale yang terus meningkat. Lalu hubungan kausalnya itu semu, karena model itu semata-mata menyatakan bahwa kebijaksanaan moneter menahan harga barang konsumsi menjadi konstan, sementara tingkat upah uang menjanjikan pekerjaan penuh. Lalu mesin sepenuhnya dapat diubah-ubah, padahal dalam kenyataannya tidak begitu. Lalu tidak ada tempat bagi ketidakpastian. Menurut Profesor Patrick, dalam model ini tidak ada tempat bagi ketidakpastian. Lalu ekonomi yang tertutup, seperti pada model Hardomar dan John Robinson, model Meade didasarkan pada asumsi tentang adanya perekonomian tertutup dengan pasar bebas. Asumsi demikian itu tidak realistis karena mengabaikan peranan penting perdagangan luar negeri dan modal asing dalam pembangunan ekonomi. Lalu, mengabaikan faktor kelembagaan. Cacat yang serius lainnya dari model ini adalah sama sekali mengabaikan peranan faktor-faktor kelembagaan dalam proses pembangunan. Lalu, model matematikanya. Model Meade pada dasarnya merupakan model matematika yang memuat sejumlah persamaan
yang didasarkan pada saling hubungan yang amat kompleks antara berbagai macam variabel. Karena itu sangat sulit sekali dipahami. Modal pertumbuhan jangka panjang Solow. Menurut Solow, keseimbangan yang peka antara GW dan GN tersebut timbul dari asumsi pokok mengenai proporsi yang dianggap tetap, suatu keadaan yang memungkinkan untuk mengganti buruh dengan modal. Jika asumsi dilepaskan, keseimbangan tajam antara GW dan GN juga lenyap bersamanya. Oleh karena itu, Solow membangun model pertumbuhan jangka panjang tanpa asumsi proporsi produksi yang tetap seperti ini. Solow membangun modelnya di sekitar asumsi berikut. 1. Ada satu komoditi gabungan yang diproduksi. 2. Yang dimaksud output ialah output neto, yaitu sesudah dikurangi biaya penyusutan modal. 3. Return to scale, bersifat konstan. 4. Dua faktor produksi buruh dan modal dibayar sesuai dengan produktivitas fisik marginal mereka. 5. Harga dan upah fleksibel. 6. Buruh terpekerjakan secara penuh. 7. Stok modal yang ada juga terpekerjakan secara penuh. 8. Buruh dan modal dapat didistribusikan satu sama lain. 9. Kemajuan teknik bersifat netral. Model Solow. Solow menganggap output dalam perekonomian sebagai satu keseluruhan, sebagai satu-satunya komoditi. Laju komoditi tahunannya dinyatakan sebagai Y dalam kurung T, yang menggambarkan pendapatan nyata masyarakat. Sebagian daripadanya dikonsumsikan dan sisanya ditabung dan diinvestasikan. Bagian yang ditabung S adalah konstan dan laju tabungannya adalah S kecil Y dalam kurung T. K dalam kurung T adalah stok modal. Jadi investasi neto adalah laju kenaikan stok modal, yaitu DK atau DT atau K. Dengan demikian persamaan pokoknya ialah K sama dengan S kecil Y besar. Karena output diproduksi dengan menggunakan modal buruh, maka kemungkinan teknologi dinyatakan sebagai fungsi produksi. Y sama dengan F dalam kurung K L, yang menunjukkan return to scale yang konstan. Dengan memasuki persamaan 2, pada persamaan 1 kita peroleh K sama dengan S kecil F dalam kurung KL. Di dalam persamaan 3, L menggambarkan keseluruhan pekerjaan total atau total employment. Karena penduduk berkembang secara eksogen, tenaga buruh meningkat dalam laju yang relatif konstan. Jadi L dalam kurung T L. Solow menganggap N seperti lanjut pertumbuhan alamiahnya harus dalam ketiadaan perubahan teknologi, dan L dalam T sebagai penawaran buruh yang tersedia dalam waktu T. Ruas kanan persamaan 4 menunjukkan laju gabungan tenaga buruh dari periode 0 ke T. Persamaan 4 secara alternatif dapat dianggap sebagai kurva penawaran buruh. K sama dengan S dalam kurung KL, SF dalam kurung KL, yang menganggap persamaan dasar ini sebagai menentukan jalur waktu dari akumulasi modal K yang harus dikutuk kalau semua buruhnya tersedia sepenuhnya tidak terpakai. Persamaan ini menggambarkan waktu stok modal dalam masyarakat yang akan menyerap buruh yang tersedia. Sekali jalur waktu atau time path dari stok modal dan tenaga buruh dapat diketahui, maka jalur waktu dari outputnya dapat dihitung dari fungsi produksinya. Jalur waktu upah nyata tersebut ditentukan oleh persamaan produktivitas marginal. Penilaian. Solow adalah perintis dalam membangun model neoklasik dengan menggunakan ciri-ciri utama Harrod-Domar seperti model homogen. Fungsi tabungan proporsional yang terkenal sebagai fungsi produksi neoklasik di dalam menelaah proses pertumbuhan asumsi tentang dipertukarkannya buruh dan model memberi kemungkinan kepada proses pertumbuhan untuk menyesuaikan diri dan memberi suatu susunan realisme. Tidak seperti model Harrod-Domar yang menunjukkan apa yang disebut arah pertumbuhan keadaan mantap. Tak kalah pentingnya yaitu pertumbuhan jangka panjang ditentukan oleh perluasan tenaga buruh dan kemajuan teknikal yang semakin meluas. Jadi Profesor Solow berhasil menyingkirkan semua kesulitan dan kekakuan yang dianggap analisa pendapatan aliran Keynesian modern.
Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.